pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam prestasi. Perkenalkan, nama saya Hendrik Prasetyo. Saya adalah salah satu dosen di PT DSTD yang mengampu materi analisis kinerja sistem angkutan umum. Dalam materi analisis kinerja angkutan umum ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama terkait bagaimana menganalisa kinerja angkutan umum baik dari segi jaringan, dari operasional maupun dari pengusahaan. Setelah itu nanti dilanjut dengan bagaimana perankingan, baik rankingan secara sederhana maupun secara kompleks, dan dilanjut dengan penjadwalan. Semua itu adalah untuk menentukan kebijakan bagaimana keberlangsungannya pelayanan angkutan umum yang sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara detail terkait dengan materi pembelajaran di kelas nanti akan kami tampilkan pada video berikut ini. Itu rumus ZP. Ada yang tahu pengertian ZP apa? Waktu antar Ini jarak antar kendaraan satu dengan kendaraan bukan highway. Kalau rumus simpelnya memang A sama dengan 60 per F kan, ya itu kan simpelnya. Kalau ini berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Udah? Set. Belum? Tadi saya belum berangkat, tapi tadi yang lain hari itu kenapa dipakai lama di Rofi itu. enggak dia nggak pakai novi itu. Ada gantungan nama apa? Pelanggaran apa? Gantungan apa? Iya, udah kayak Layar tinggi pak. itu kan besar ini. Oh apa? Baru lagi mandiri. Tadi yang ngumpul di depan rektor tingkat berapa tuh? Kami bertingkat dua. Apa diajari apa? Apa ya? Apa pak? Diajari Pengasuh. hargai senior. Enggak, gateway. Nih, setelah diketahui gateway, baru bisa dicari teman-teman jumlah armada. Ya, kan, sama dengan C kali T dibagi H kali faktor ketersediaan anggaran kendaraan dengan asumsi faktor ketersediaan anggaran dianggap 100%. Ya udah. Kalau misalnya mau evaluasi di Bali Pak, ternyata kesediaan anggarannya nggak ada, kendaraannya nggak ada, gimana bisa? Di balik ada negara umum. Ada. Cuma di beberapa kabupaten kota itu angkutan umumnya mati. Kok bisa pak? Ya nanti tugas kalian. Nggak ada dananya. Tugas kalian. Oh, nggak ada peminat apa nggak ada minatnya? Bali itu kan Nggak ada yang kebanyakan. mau bayar kudana. Iya. Yang pertama penduduk Bali itu memang apa ya? Pola. Ada yang dari Bali nggak? Orang Bali itu kalau membangun rumah, coba dia tidak mempertimbangkan lahan. Mereka lebih mempertimbangkan tempat ibadah. Jadi kendaraan. Akhirnya mobilisasi menggunakan sepeda motor. Wisatawan kebanyakan menggunakan sewa. Akhirnya mobilisasi masyarakat yang ke Bali ataupun yang tinggal di Bali bukan orang asli Bali itu jarang menggunakan angkutan umum, ujungnya kendaraan pribadi, sepeda motor atau rental murah banget di sana. Sementara trayek angkutan umum kebanyakan terlalu lama terus Nah, silakan. Iya.
Jadi ini boleh nggak Pak? Ditulis dikit tahu tanya jawab ya semuanya. Silakan. Ini kan belum ketemu. Ini kan baru yang diketahui adalah apa ini? CTAP ini apa? Iya. Baru waktu siklus kan? Pertanyaannya apa itu? Emang ada Pak? Ada. Contoh perhitungan apa? Itu sih ada yang ditanya loh. Cuma maka Enggak, rumus tadi untuk menentukan apa? Nah, yang dicari berarti apa? Jumlah armada kan? Ya sudah. oh. Coba. Berarti dari CT dicari Ini saya bantu sudah ada waktu sirkulasinya. Tinggal menghitung W-nya untuk nanti jumlah armada. Nah, setelah jumlah armada diketahui, langkah selanjutnya apa? Setelah jumlah armada diketahui, lain kali jumlah armada yang dibutuhkan kita misalnya 50 seperti itu. ya. Apa ya langkah selanjutnya? Bukan. Faktor masa sudah untuk menentukan jumlah armada kan faktor masa digunakan. Setelah ketahuan jumlah armada, ya dijadwalkan. Iya kan dijadwalan. Lalu bisa beroperasi. Ini yang dikumpul berarti Pak? Hah? Ini yang dikumpul bukan? Yang dikumpul ini apa? Apa ada lagi Pak? Tulis aja dulu nanti. Siapa tahu saya berubah pikiran. Yang penting kalian berlatih karena nanti ke depannya kalian akan disuruh menghitung jumlah jadwal. Jadi yang ditampilkan di monitor ini sudah diketahui waktu perjalanan, terus kapasitas kendaraannya, terus jumlah penumpang terbanyak, periode sibuknya. Ini yang diatur jam 8 sampai jam 10. Jadi diasumsikan waktu perjalanan di jam sibuknya di suatu daerah itu jam 8 sampai jam 10. Kalau di suatu daerah ada dimulainya jam 6 sampai jam 9, ya monggo berapa jam itu kalau harus setelah itu begitu ketahui kapasitas hitung waktu sirkulasi rumus yang tadi begitu tahu rumus sirkulasi waktu tempuh langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya Cari jumlah armada. nah, monggo saya tahu nanti yang tahu silakan maju. Silakan Afri. Polbit mana? Oke, silakan. Sebelah sana aja biar temen kelihatan. Apa? Apa? Hilang. Oh iya. Baik, izin Bapak, izin Iya. rekan, izin menjawab soal Iya. contoh perhitungan. Jadi di sini mohon maaf apabila salah, tolong diperbaiki. Misalnya dari survei kendaraan diketahui itu kan periode tersibuk atau misalnya dari antara pukul 6 sampai 10 itu 4 jam. P diketahui P itu 145 penumpang.
jumlah penumpang terbanyak 145 penumpang. Jenis angkutan adalah bus sedang dengan kapasitasnya 30 penumpang. Waktu perjalanan atau TAB dari diketahui, TBA dari diketahui. Jadi itu kan dia cari waktu sirkulasi dulu pakai rumus CT apa TAB ditambah TBA ditambah AB ditambah BA ditambah TTA ditambah TTB. Nah, udah dapat, ini udah dicari hasilnya. Jadi hasil akhirnya CT itu adalah 91,92 menit. Nah, yang kita cari terus tadi keterangan kan load faktornya itu kita asumsikan 70%. Karena masih contoh kan. Yang kita perlu cari itu headway doang sih. Headway habis itu baru jumlah armada, penentuan jumlah armada. Headway itu kan rumusnya berarti 60 headway itu C ini dikali 60 dikali C dikali load factor per P kan, berarti 60 dikalikan 30 dikali load factornya 70% dikali dibagi 145 itu dapatnya 8,68 menit. Lanjut. Videonya tadi ganti papan sini. Papannya pindahin kan. Sini aja. Jadi ganti. Penuh gitu. Lanjut ke atas. Jadi udah dapat headway-nya, berarti kita selesai cari penentuan jumlah armada. Penentuan jumlah armada kan rumusnya K sama dengan CT per headway dikali FA. FA ini 100% kan? Berarti CT-nya tadi 91,92 per headway-nya 8,68 dikali 100%. Yang aku dapat 17, enggak deh. Berarti yang aku dapat tuh 91,92 per 17,36 dengan 5,29 5,3 lah. Satuannya berarti penentuan jumlah armada. Jumlah armadanya berarti sekitar 5,3an armada. Iya nggak sih? Iya. 5 dibulatin lagi 5 armada. Ini penambahan ya? Penambahan atau perkiraan jumlah armada sih? Jadi penentuan jumlah armadanya di sini ada maksudnya ada di maksudnya 10 penumpang tuh di aja mereka 6 berarti 5 sampai 6 armada. Jadi ada ini kelanggahan nggak dari teman-teman atau yang beda?
Ini kalau dari yang aku dari saya pribadi, atau ada yang beda dari Kipling? Gimana? Saya pun satu ya. Kasih Ada lagi nggak jawaban yang lain? Oke, makasih. Kita tepuk tangan kepada. Ya, video buat Jeffrey. Kita cek bareng-bareng ya. Setelah ketahuan waktu sirkulasi, yang kita cari adalah waktu antara atau HW 60 kali 30 kali 0,7. 0,7 dapat dari mana, Pak? Ingat 70% untuk faktor dibagi P, ketemunya HP-nya berapa? 8,9. 8,9. Setelah 8,6 diketahui jumlah darah ketemunya 10 unit. Terus dicari kebutuhan armada pada periode sibuk. Kan yang dicari kan periode sibuk. Ini kan jumlah armada per waktu sirkulasi. Periode sibuk antara jam 6 sampai jam 10 adalah 4 jam, sama dengan berapa kan satuannya tadi menit, semuanya dijadikan satuan menit. Rumusnya adalah K sama dengan K kali 240 dibagi apa? 9192 dapat dari mana? Dari ya, waktu sirkulasi. Kan rumusnya waktu sirkulasi kan? Sama dengan 10 kali nama ketemu 26 trip kendaraan. Oke. Berarti salah di sini. Setelah diketahui jumlah armada yang beroperasi, langkahnya tadi apa? Penjadwalan. Nih. Jadi kalau berdasar nyari di Excel nanti gampang, begitu kalian masukkan nanti ketemu ini. JTAB, K, W ketemu trend. Setelah ketahuan semua jumlah armada yang beroperasi, lanjutnya penjadwalan. Oke, itu materi terkait dengan penjadwalan. Oh, nanti saya kasih. Jadi materinya saya kasih, karena saya janji tiga materi, saya kasih 3 materi. Siapa? Oke. Kita lanjut materi yang kedua. Saya agak cepet ya. Setelah UTS itu harusnya kinerja jaringan dulu. Bicara mengevaluasi kinerja suatu angkutan umum, ada 3 evaluasi yang harus dilakukan. Apa aja, Pak Andi? Evaluasi untuk angkutan umum, layanan umum ada 3. Apa saja? Ya, operasional. Pemerintah dari Operator. Ada 3. Operasional. Yang pertama kinerja Jaringan. Yang kedua kinerja operasional. Ketiga kinerja pengusahaan. Ya, hari ini kita bahasnya kinerja jaringan sama operasional. Agak cepat. Nanti kita apa saja yang dilakukan untuk kinerja jaringan. Ini. Kalau kinerja operasional apa, Pak? Aspek internal, lewat nyaman, keselamatan. Target kita 2 ini. Saya akan cepat. Jarak antar rute ini sudah ada standarnya. Merupakan jarak perjalanan orang ke fasilitas angkutan umum, itu yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena menentukan waktu jalan kaki orang menuju fasilitas angkutan umum. Ini bentuk skala 1/3 B sama 1/5, maka jarak antar rute hitungannya seperti ini. Nanti dicoba sendiri. Cakupan pelayanan, kalau daerah perkotaan 70-75% penduduk tinggal sekitar 400 meter mau berjalan sekitar 400 meter ke tempat pemberhentian. Kalau suburban 50-60% masih mau sih, di luar kota itu masih mau jarak 700 sampai masih mau. Tapi kalau daerah kota malas. ya orang malas berjalan kaki. Contoh cakupan pelayanan angkutan umum. Nanti kalian PK kayak gini mainannya. Oh, Nih, apa? Nisbah panjang perjalanan.
areal pelayanan. Ini standarnya jaringan trayek kilometer per kilometer. Aksesibilitas, ingat suatu pelayanan angkutan umum yang menjadi pertimbangan paling penting adalah aksesibilitas. Ini menyangkut waktu berjalan, waktu menunggu, waktu berjalan. Ini tentunya peta kontur nanti terakhir lah saya akan ini frekuensi NW. Kalau bicara frekuensi NW ini bicara apa? Kinerja operasional. Ini operasional. Nanti dipelajari sendiri. Ada mana di itu memang bisa balik sih lupa. Nah, yang kedua ya operasional. Seharusnya materi itu kan sudah dikasih ya. Karena kalau data itu kan diajar. Harusnya udah nyampe aja kan. Itu Yang kedua, kinerja operasional atau pelayanan. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pada kepentingan pengguna jasa. Jadi apa yang harus dipertimbangkan untuk para operasional dan bagaimana penumpang itu merasa nyaman. Waktu hitam, tarif, nanti. Ini beberapa hal. opsional. Indikatornya faktor headway, waktu pelayanan, yang gue yang kenal general cost, waktu hilang, penalti kenyamanan, waktu dalam kendaraan, waktu transport, sama waktu menunggu. Kenyamanan, general cost, safety, ya, jangan lupa safety itu penting untuk dipertimbangkan. Kenyamanan, aspek eksternal dari perubahan demand, sosial, budaya. Kenapa budaya menjadi pertimbangan? Karena pelayanan angkutan umum di suatu daerah beda-beda tergantung demokrasinya. Misalnya contoh tadi di Bali. Di Bali itu kalau pagi orang belum pada bangun. Orang ada sebagian yang melakukan ibadah, ada adat. Jadi orang bekerjanya itu setelah ibadah. Ada waktu-waktu tertentu mereka menjalankan upacara. Banyak upacara, potong rambut, potong gigi, itu upacara. Kalau ada teman balik silakan tanya. Nah, ini penilaian beberapa permasalahan hasil survei kinerja menanti angkutan kota yang aman dan nyaman. Nah, ini tugas kalian. Bagaimana nanti angkutan kota itu yang aman dan nyaman. Oke. Wow. Itu. Biar nanti kalian belajar kalau semuanya. Kasih materinya saya kasih Indah ya. Nggak ada yang mulai kan? Mumpung nih. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Siapa? Pelantungan. Nah, setelah itu kita cari waktu sirkulasi tadi. Begitu tahu kapasitas, kita cari waktu sirkulasi menggunakan rumus. CT Jangan gitu. Jangan kayak TikTok kita CT-nya. Nah, coba dibaca. Coba baca. Nah, kelihatan nggak? Saya melihat Pak. Ya, silakan. 2. Menentukan waktu tempuh atau sirkulasi. Waktu tempuh atau waktu sirkulasi adalah waktu perjalanan dari terminal asal ke terminal tujuan dan kembali lagi ke terminal asal yang dipengaruhi oleh deviasi waktu perjalanan dan waktu berhenti kendaraan di masing-masing terminal. Waktu sirkulasi dengan pengaturan kecepatan kendaraan rata-rata 20 km per jam dengan deviasi waktu sebesar 5% dari waktu perjalanan. Maka waktu sirkulasi dihitung dengan rumus. Itu yang ABA itu bacanya ABA apa?
Iya. CTA Batak. Kenapa? Asal ke tujuan, balik lagi ke asal. Itu kan namanya waktu simulasi. CABA. Atau kamu mau ngasih nama CAT A, nggak apa-apa. AT, terserah mau. Jangan adik, jangan ACDC ya intinya ini pakai rumus ini. Nah, setelah itu kita cari waktu henti kendaraan. Waktu henti dari asal tujuan ditetapkan sebesar, dianggap itu 10% dari waktu perjalanan antar A. Terus penentuan faktor muat. Asumsinya suatu angkutan umum atau trayek dianggap baik kalau load faktornya berapa? Di bawah batas ini. Memasuki batas itu. Ini Kurang dari sama dengan 17%. 17% aku bilang tadi. jadi faktor suatu angkutan umum dianggap baik kalau 70% ke atas. Kalau 70% ke bawah itu dianggap faktornya tidak bagus. Nah, menggunakan rumus tadi asumsinya load faktornya di atas 70%. Kalau di bawah 70% nggak apa-apa, tapi nanti impactnya adalah jumlah armada yang beroperasi semakin berkurang. Load faktor menggunakan rumus ini. Nah, setelah itu dicari headway. Headway-nya menggunakan rumus dari hasil pengamatan pelaksanaan survei penumpang naik turun dapat menentukan jumlah penumpang terbanyak selama 1 jam. Maka dapat ditentukan menggunakan rumus ini ya, headway ya. Waktu antara jumlah penumpang per jam, faktor muat pada kondisi dinamis 70%. Headway ideal itu 5 sampai 10 menit. Kalau headway di jam puncak sekitar 12 sampai 5. Setelah itu baru setelah tahu headway, tahu waktu kapasitas, tahu waktu sirkulasi, baru kita bisa mencari jumlah armada yang dibutuhkan untuk trayek itu. Oke, silakan dicoba. Semuanya coba dihitung. Kok astagfirullah, ini biar kalian belajar. Boleh buka itu nggak Pak? Hah? Buka itu biar bisa lihat rumusnya tadi. Oh, harus lihat rumus ya. Iya Pak. Iya. Boleh buka. Atau gini, Pak, kalian boleh bawa HP nggak? Ada beberapa yang dapat HP Pak. Oke. Berarti saya harus ngejar materi ini ya. Iya. Oke, dicatat dulu ya rumusnya. Catat dulu. Ini yang existing Nih, atau ingat ya. Yang kedua catat rumus ini. Nanti saya tunjuk harus ada yang bisa ngerti.